Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam ma'al ihsan. Wassalatu wassalamu ala khairil anam wa ala alihi wa sahbihi ala tawwah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammadin fil awwalin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa rahmatan lil alamin. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Yang saya muliakan beliau Bapak Sunario selaku Ketua Masjid Darul Mukminin, Masjid Jami Darul Mukminin. Yang saya muliakan imam kita beliau Bapak Haji Wahono serta para humas keamanan dan jamaah, wabil khusus ibu-ibu Majelis Taklim As-Sa'adah yang dirangkum dalam Majelis Taklim Darul Mukminin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan lafal dan kalimat yang tertera di dalam firman-Nya, yaitu di dalam Al-Qur'an surah Al-Fatihah kedua yang berbunyi Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan seru sekalian alam, yang telah meliputi segala sesuatu dengan sifat latifnya, sifat kelembutannya. Semuanya diciptakannya dengan berpasang-pasangan. Karena dengan berpasang-pasangan itulah maka makhluknya bisa berkembang biak. Tentunya semuanya atas qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk diri insan sebagai manusia itu juga berpasang-pasangan. Namun demikian, kalau kita meniti dalam jati diri kita sendiri, yaitu asal kejadian manusia itu adalah, kalau manusia pertama itu adalah Adam, maka Allah ciptakan Adam itu tanpa bapak, tanpa ibu. Betul Pak? Ya. Tanpa bapak, tanpa ibu. Kemudian Hawa Allah ciptakan tanpa ibu. Ini yang secara syariah sudah sangat jelas. Kemudian ada seorang manusia tidak melalui bapak, yaitu Nabi Isa alaihis salam. Maka dia disebut Isa Ruhullah. Kemudian kita semuanya pasti prosesnya melalui ibu dan bapak. Maka kalau kita sudah mengenal proses yang Allah ciptakan Adam, Hawa, Isa dan kita semuanya,
Itulah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga keyakinan kita menjadi mantap. Kalau disimpulkan, Allah menciptakan segala sesuatu dengan firman-Nya yang awal selalu saya sampaikan tentang kalimat tauhid itu yang berasal dari firman-Nya kun fayakun. Semuanya itu adalah dari Allah. Kemudian yang awal penciptaannya adalah dari nurnya. Ini yang pokok. Berarti walaupun kita itu dari bapak dan ibu, kalau kita urut silsilahnya, kita juga dari nur itu. Nanti belajar silsilah bisa menulis diri kita ini silsilahnya sampai di mana. Itu bisa secara syariah maupun secara hakikat. Insya Allah orang yang telah mengenal proses-proses itu, maka dirinya itu tidak ada khawatir hidup di dunia ini. Karena sudah jelas, kita di akhirat tempat kita juga sudah jelas. Amin, Allahumma amin. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabiullah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, para hadirin yang hadir di tempat ini, yang sebagai komentarnya sudah memakai Allahumma sholli ala Muhammadin fil awalin, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin fil akhirin wa rahmatan lil alamin. Jadi dari kalimat itu saja orang tauhid sudah nyambung gitu. Belum bapak ibu di Amerika, di Jepang, sudah nyambung. Sudah mengenal mana yang awal, mana yang akhir. Syafaatnya diberikan kepada kita sejak penciptaannya. Sejak karena apa? Laulaka lamma khalaqatul aflaq. Jika bukan karena beliau, maka Allah tidak menciptakan alam semesta termasuk langit dan bumi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada sore hari ini kita merenung sejenak. Kita tanggal 16 Ramadan tahun ini 1447. Nanti malam seluruh masjid kaum muslimin memperingati yang namanya Nuzulul Quran. Nah, tentunya pada kesempatan ini saya akan menyampaikan judul ini sederhana. Bapak Ibu sudah lalui, Bapak Ibu sudah laksanakan, cuma tinggal menandaskan. Kalau ini tidak ditandaskan, kita kurang mantap. Tadi mulai jam 4 itu bagi orang-orang yang sufi, orang arif billah, itu ada namanya mandi. Namanya mandi lengkap. Saya dengan istri saya, anak-anak saya di Jawa, semua saya beli. Besok Nuzulul Quran. Sekarang harus kamu sambut dengan apa? Mandi. Mandi apa namanya? Nuzulul Quran, itu disunahkan. Yang penting kita framing dulu. Maka kami ini tadi agak lama membersihkan kotoran yang ada di dalam diri kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah itu senang kepada orang yang taubat. Taubat itu kembali. Dan senang kepada orang-orang yang menyucikan diri, baik yang dohir maupun yang batin. Nah, kalau misalnya hari ini kita nuzul Quran, mandi nuzul Quran,
itu sudah isinya mandi lengkap. Ada 9 mandi. Pertama, kita harus istinja. Yang disebut istinja itu adalah syariat. Sehingga mari kita cerita syariat yang benar. Ketika, mohon maaf Bapak Ibu, kalau kita buang air kecil, biar komunikatif ya, ada tandanya tidak Bapak Ibu? Pak Adnan, ada tandanya toh? Ada. Tandanya di luar diri atau di luar diri? Ada di dalam diri. Kalau Bapak Ibu menceritakan tandanya apa? Ya macam-macam. Ya, dia menceritakan, tapi itu susah diceritakan. Tapi sudah mengerti maksudnya. Ada rasa, itu ya, rasa bahwa nah itulah tanda. Siapa yang memberi tanda itu? Itulah yang makanan-makanan kita yang telah kita bacakan doa, kita makan, sehingga dia mau keluar memberi tanda kepada orang yang membaca doa. Nah, orang yang mau meninggal juga sama. Sudah dikasih tanda. Dikasih tanda-tanda ini. Tinggal kalau sudah, nanti bingung, nggak usah bingung. Kalau sudah ada tanda lengkap, ya tinggal niat saja toh. Niat apa? Ya niat mati, niat al-maut. Padahal tiap hari niat mati, tapi dia tidak tahu artinya, tidak tahu maksudnya. Nah, ketika sudah ada tanda itu, maka menujulah ke kamar mandi, kemudian dengan duduk jongkok, kemudian keluarkanlah air kencing. Sudah keluar air kencing habis, berdehem-dehemlah. Dem-dem itu apa? Ya dem-dem. Nah, gitu. Terus sudah itu dengan niat syariah Bapak Ibu nak niat. Ini syariah yang mantap. Kalau ini dikenal yang sepele, selamat sudah. Kalau ini tidak kenal, ya masalah. Nah, nawaitul istinja'i bil ma'i minal bauli fardon. Saya niat bersuci istinja dari kencing. Saya niat bersuci dengan air dari kencing fardon lillahi ta'ala. Dibersihkan dulu, bersihkan sudah dem-dem bersih. Kemudian berdiri baru ucapkan lillahi ta'ala. Saya nggak takut ini apa, banyak orang-orang yang sudah alim, sudah dari Pak Ustadz, dari Pak Kiai, jadi begini, Masya Allah, kita kenalkan itu. Nah, sesudah itu, buang air besar. Kalau buang air besar itu, kalau bahasa modernnya, beol. Apa? BAB. Nah, nanti kalau sudah dia ada tanda juga, tandanya bukan di luar diri kita, ada di dalam diri kita. Jadi orang yang mengenal istinja tidak akan sakit perut. Bagaimana? Bersih terus, bersih ibu-ibu. Kemudian orang yang buang air besar juga pasti otomatis buang air kecil. Nah, sudah dia duduk jongkok, sudah kencing keluar semuanya, kemudian dehem. Tapi ini saya nggak saya saya praktekkan, saya duduk aja nggak apa-apa. Ini framing saja. Nanti suatu ketika saya praktekkan, ibu-ibu duduk semua, biar kenal masyarakat di sini, mengenal istinja Bapak Ibu. Masjid-masjid supaya kenal istinja, biar masjidnya itu disiapi sabun. Nah, sudah itu, sudah keluar semua, baru niat istinja. Buang air kecil dan buang air besar. Nawaitul istinja'i bil ma'i minal bauli wal go'iti. Fardon. Saya niat istinja dengan air dari kencing dan BAB. Nah, keluar. Sudah keluar semua. Siapkan Bapak Ibu sabun cair atau sabun batang. Sudah sabun batang pakai
di tangan ini Bapak. Terus di tangan ini baru kemudian dibersihkan. Hilangkan, ada 5 jenis yang harus dihilangkan. 1, jenisnya atau barangnya atau kotorannya aja. 2, apanya? Warnanya. 3, baunya. Bau apa? Bau itu. Tapi nggak usah dibau-bau ini, nggak usah. 4, rasa bukan ini langsung bukan, rasanya bersih, enak sekali, jalan nggak lengket-lengket, terus nggak akan kentut Bapak Ibu. Terus yang terakhir lendir-lendirnya bersih. Selesai itu baru lillahi ta'ala. Itulah syariah. Yang kalau dulu namanya istinja, tapi bukan junub, tapi mandi besar. Kalau Al-Qur'annya namanya junub. Kalau dulu kan nawaitul ghusl li raf'il hadasil akbar. Mana yang akbarnya ini? Ya, nggak apa-apa, silakan saja. Tapi kalau sudah duduk cari ilmu di sajadah, ini loh Al-Qur'annya namanya junub. Jadi yang ada apa? Istinja dan junub sehari-hari itu. Nah, sudah itu ya, nanti ada mandi Jumat, mandi sehari-hari, mandi Lailatul Qadar, mandi apa ini malam ini? Nuzulul Quran, mandi menyambut bulan Ramadan, mandi mau Idul Fitri, mandi Idul Fitri. Ada nanti mandi junub, itu hubungan suami dan istri. Mandi Idul Adha, mandi sesudah gila. Tapi yang penting istinja, junub. Kemudian apa ini secara lengkap nanti ada hakikatnya belum saya sampaikan. Ini yang syariah. Syariah saja kalau tidak kenal. Jadi Bapak Ibu kalau kentut dicoba saja kalau istinja, enggak bau. Banyak Pak Ustadz kasih tahu nih, Pak Ustadz, berarti dia laksanakan, Pak, Masya Allah Pak, enggak bau, perut enak. Ada yang di Malang, ada di Jawa Tengah, ada yang di AP sana sudah sampai sembunyikan barang ini. Kalau nggak kenal ini Bapak Ibu, kasihan. Jawab saya hanya kasihan betul. Nah, itu nanti manfaatnya luar biasa. Nggak ditanya di dalam kuburan. Bersih. Tanah. Nggak mau makan. Sepele itu. Jadi kalau Bapak Ibu belajar Islam, pertama adalah toharoh, yaitu bersuci. Kalau belajar begini Bapak Ibu, mungkin setengah jam nulis cepat, laksanakan. Jadi istrinya disampaikan, anak-anaknya dikenalkan, pasti di rumahnya akan terjadi al-baiti jannati, rumahku surgaku, pasti dia taat. Terus nggak mungkin lesan ini kata-kata kotor lagi pada siapa. Hanya lihat seseorang ini kasihan saja, kasihan. Sebagaimana Rasulullah SAW melihat umatnya kasihan, maka Rasulullah itu kasih sayang terus kepada umatnya. Terima kasih. Itulah namanya istinja. Secara syariah. Mau diekspos boleh, nggak takut begini. Nah, Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.